Selanjutnya, ini yang paling penting dalam mempersiapkan menyusui supaya ASINya tuh lancar, terus ASINya juga berkualitas. Aku minum Hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau spill perlengkapan menyusui apa aja yang penting untuk dipersiapkan. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman aku waktu menyusui anak pertamaku dulu. Aku sempet mengalami beberapa kendala tuh di awal menyusui ya pas kelahiran. Yang masalah putingnya, masalah pelekatannya, masalah ASI seret lah. Terus ke ibunya juga sering demam, sering meriang gitu. Apalagi dulu tuh aku kan belum punya pengalaman, masih minim banget pengetahuan soal ASI gitu. Jadi untuk mempersiapkan menyusui anak kedua ini, aku jadi jauh lebih matang, lebih well prepared untuk memitigasi kendala-kendala yang mungkin terjadi seperti sebelumnya gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama aku membahas perlengkapan ibunya dulu, karena menurut aku dalam hal menyusui itu kenyamanan ibu tuh penting banget ya. Yang pertama aku punya bra menyusui, ini aku kasih lihat aja ya. Jadi bra menyusui itu ada bukaan kayak gini. Atau ada juga yang bisa bukanya tuh di tengah. Ini tuh mempermudah banget lah kalau kita mau menyusui ya. Kalau aku sih ini pakai bra menyusui kayak gini tuh udah sejak hamil ya, karena waktu hamil tuh kan payudara kita tuh ukurannya jadi membesar ya, mau nggak mau kita jadi harus beli bra baru gitu. Dan setiap beli bra tuh aku pasti belinya yang untuk busui kayak gini. Aku pakai beberapa merek sih, cuman sejauh ini yang paling banyak aku pakai tuh merek Sorex ini, karena memang harganya ekonomis. Cuman kalau dicuci tuh ya harus cuci manual gitu loh, jangan pakai mesin cuci, karena si busa dalamnya itu kalau pakai mesin cuci itu jadi cepet rusak gitu. Jadi ya sesuai sih sama harganya ya. Terus baju juga jadi pas hamil tuh aku memang kalau beli baju tuh ya memang yang cari yang busui friendly, yang ada bukan depannya, entah itu sleting atau ada kancingnya gitu. Oke, yang kedua aku punya breastplate. Jadi si breastplate ini tuh kayak semacam pembalut, tapi dia tuh ditempelnya di bra gitu. Jadi buat payudara kita supaya akhirnya tuh nggak rembes kena baju. Nah, si breastplate ini aku punya dua tipe. Yang pertama tuh sekali pakai, yang ini tuh bisa dicuci pakai, washable gitu. Jadi, nah kalau yang sekali pakai ini aku juga nyobain beberapa merek, cuman sekarang aku lagi pakai merek Gabag ini. Ternyata memang ukurannya lebih besar daripada merek-merek lain. Kayak gini. Nanti kayak ada perekatnya gitu, kayak ini sih kayak pembalut gitu. Tinggal ditempel di bra-nya. Terus kalau yang washable ini aku pakai yang ini merek Aven, terus ini merek Club Bebe, yang ini merek Moimum. Kalau si Aven ini kan memang ukurannya lebih kecil gitu, cuman lebih tebal. Kalau si Club Bebe ini tuh lebih lembut tapi lebih cepat rembes. Kalau si Moimum ini kayak anduk gitu loh, kayak anduk, ukurannya lebih besar. Ya kalau aku sih better si Moimum ya daripada si Club Bebe ini. Cuman si Club Bebe tuh lembut banget. Cuman ya kayak gitu harus sering ganti yang kayak gini tuh. Dan harus hati-hati juga pakainya karena dia tuh sering geser. Kalau udah geser kan tetap rembes aja gitu. Oke, yang ketiga aku punya apron. Ini tuh kayak semacam kain untuk menutupi dada kita kalau kita lagi menyusui, kalau lagi DBF atau lagi pumping juga. Ya sebenarnya bisa sih ya pakai kayak kain bedong atau kain gendongan, cuman kelebihannya kalau apron itu dia tuh kayak bagian depannya tuh kayak ada kawatnya gitu. Jadi kalau dipakai gini tuh kan kita bisa ngintip-ngintip anaknya gitu. Terus ya emang didesain biar menyusuinya aman dan nyaman. Selanjutnya, ini yang paling penting dalam mempersiapkan menyusui supaya ASINya tuh lancar, terus ASINya juga berkualitas. Aku minum ASI booster. Nah, aku pakainya ASI booster merek Mam Uung. Nih, ini aku udah pakai dari dulu ya, dari zamannya aku menyusui anak pertama. Dan emang udah ngerasain banget manfaatnya. Makanya gak heran ya sampai seviral itu, emang sengefek itu gitu. Dan makanya buat para nyuman yang lagi galau soal perasian wajib banget cobain ASI booster Mam Uung. Atau buat para bumil juga yang lagi mempersiapkan diri untuk bisa menyusui dengan lancar, wajib cobain ASI booster Mam Uung. Nah, ini tuh kandungannya
200 mg daun kelor, 200 mg ikan gabus, 100 mg daun katuk. Ya kita tahu kan kalau 3 hal ini tuh penting banget dan bermanfaat banget untuk kualitas ASI dan memperlancar produksi ASI. Makanya bisa bikin berat badan anak kita cepet gembul. Aku tuh minum ini tuh udah dimulainya dari hamil 16 weeks. Itu tuh aman ya ibu-ibu. Jadi dikonsumsi untuk ibu hamil tuh aman juga ini. Bukan cuma untuk ibu menyusui, ibu hamil juga bisa minum ini. Minumnya juga gampang ya. 2 kali 1 kapsul per hari. Ya manfaatnya ini untuk memenuhi nutrisi ibu hamil nih. Apalagi yang waktu hamilnya tuh sering mual-mual. Wajib banget cobain ini, minum ini. Ini tuh efeknya tuh jadi lebih segar. Apalagi ya namanya baru lahiran tuh kayak secara fisik, secara mental tuh kan belum stabil. Kalau ditambah ada masalah ASI seret juga, itu tuh bikin makin stres. Ya harapannya kan kalau sumbernya udah kita persiapkan dengan baik, nanti juga kita bisa menyusui dan kasih yang terbaik buat anak kita. Nah si Mamung ini aku biasanya sih belinya di Shopee ya. Ada yang isinya tuh ada yang 30 kapsul, ada yang 60 kapsul. Kalau yang 30 kapsul itu harganya 70.000, yang 60 kapsul ini harganya 120.000. Aku sih selalu stok sih, makanya ini aku pakai yang 120 kapsul. Ini aku pasti selalu stok, wajib banget. Dan biasanya kalau di Shopee itu suka ada promo, makanya nanti aku taruh linknya di description box ya. Oke, next. Kalian suka galau gak sih kalau abis lahiran tuh kan pengennya diet supaya bisa mengembalikan bentuk tubuh jadi ideal lagi. Tapi di sisi lain kita tuh sebagai ibu menyusui kan harus cukup nutrisi. Apalagi yang namanya menyusui itu bikin cepet lapar, maunya ngemil gitu. Dah, makanya si Mamung ini punya cookie yang gak bikin gendut. Nah ini dia cookie milk flow. Ini tuh gluten free, lactose free, egg free, vegan friendly juga. Selain manfaatnya tuh untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu menyusui, rasanya juga enak banget, nggak bikin enek. Anak aku yang nomor 1 tuh yang masih balita, dia juga seneng banget cemilin ini. Aku biasanya cemilin ini tuh kalau lagi menyusui atau kalau lagi pumping, apalagi pas power pumping tengah malam itu ya bikin happy gitu ya makan ini. Ini tuh harganya 38.500, nanti linknya aku taruh di description box ya. Sebagai ibu menyusui, kita tuh kan wajib banget memperhatikan nutrisi dan kualitas makanan-makanan yang kita konsumsi karena itu tuh berpengaruh terhadap pertumbuhan anak kita. Makanya aku tuh setiap hari nggak pernah skip minum susu. Ini aku juga minumnya susu dari Mamung. Ini tuh ada yang rasa vanilla, ada yang rasa coklat. Cuman aku sukanya yang rasa coklat. Ini enak banget sih, karena emang coklatnya juga coklat Singapura ya. Ini tuh selain manfaatnya untuk memperlancar ASI, ini dengan kandungan real oats, daun katuk, dan daun kelor yang secara optimal tuh bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Dan untuk kalian yang alergi produk turunan susu, ini aman untuk dikonsumsi. Satu box itu isinya 6 saset ya. Nanti link Shopee-nya aku taruh di description box ya. And next, aku punya silicone breast pump dari Mamung. Kenapa Mamung lagi? Karena aku cari produk yang berkualitas. Nah, aku lihat testimoninya tuh banyak yang merasa puas dengan produk ini. Jadi dia tuh cukup ditempelin, tau-tau udah full tank, dan emang pas aku cobain juga bener-bener nempel dan gak jatuh. Nah, cara pakainya juga gampang ya, cuman tinggal kayak gini tuh ditekan gini, terus ditempelin ke payudara, nanti tuh dia tuh bakal menampung ASI yang tervakum. Menurut aku ini tuh basic banget, silicone breast pump yang kayak gini tuh basic banget, harus punya semua ibu menyusui. Karena kayak misalkan sambil DBF yang sebelahnya kita bisa vakum pakai silicone breast pump kayak gini, jadi lebih hemat waktu, terus punya stok ASI juga gitu. Dan si Mamung ini ya kalau udah bikin produk bener-bener detail tuh, tapi ada tutupnya jadi lebih higienis, terus ada dudukannya jadi nggak cepet, maksudnya nggak gampang tumpah. Karena aku dulu pernah punya juga silicone breast pump yang kayak gini, jadi aku bisa membandingkan bahwa ini tuh jauh lebih bagus, lebih berkualitas. Nah untuk silicone breast pump yang sebagus ini harga 120.000 itu menurut aku worth it banget. Nanti link Shopee-nya aku taruh di description box. Selain pakai silicone breast pump Mamung ini,
Akhirnya setelah berpikir panjang, aku juga memutuskan untuk membeli pompa ASI portable. Kenapa? Karena sebagai working mom, aku harus mulai memikirkan dan mempersiapkan stok ASI perah untuk nanti saat aku udah kembali kerja kan. Dan walaupun sekarang lagi cuti ya, aku tuh nggak full DBF. Kenapa? Ini soal manajemen waktu. Karena yang namanya menyusui bayi newborn tuh kan bisa sejam sekali, 2 jam sekali, sementara aku ada aktivitas lain, ada tanggung jawab lain, ada anak pertama aku juga yang masih balita yang harus aku perhatikan. Jadi memang pumping itu sangat membantu aku untuk memaksimalkan waktu. Jadi aku biasanya kalau lagi pumping pakai portable, yang sebelah kiri misalkan, yang sebelah kanan aku pakaiin silicone breast pump, jadi bener-bener maksimal waktu. Pompa ASI portable-nya juga aku beli yang merek Mam. Kenapa? Karena setelah coba beberapa produknya Mam, aku tuh jadi percaya sama kualitasnya. Memang Mam ini tuh brand yang dedicated banget untuk para ibu menyusui. Sampai di Instagram official Mam aja tuh selalu memberikan edukasi dan tips seputar ibu menyusui. Terus Mam ini satu-satunya yang menyediakan konsultasi gratis 24 jam untuk membantu permasalahan ibu-ibu menyusui. Jadi aku tuh kalau beli produk Mam udah nggak ragu lagi gitu. Jadi sebelum aku beli portable pompa ASI Mam ini, aku juga cari tahu review-reviewnya, terus aku lihat testimoninya, dan pas aku pakai, aku sih merasa puas ya, dan worth it banget untuk harga 700.000 dapat portable pompa ASI yang berkualitas, udah hospital grade certified, terus garansinya 2 tahun, botolnya PPSU, terus bisa digunakan dual mode, sekaligus gitu sih, mode hisap sama mode massage-nya. Terus si corongnya juga bisa disesuaikan dengan ukuran puting kita. Jadi sedetail itu Mam mendesain pompa ASI-nya untuk kenyamanan ibu menyusui. Nah, setelah ASI-nya aku perah, aku simpan di dalam botol kaca seperti ini. Ini kalau nggak salah aku beli merek BKA. Aku ada botol kaca dan juga ada kantong ASI. Ini opsional sih, tergantung kenyamanan para mami. Nih, kalau si botol kaca ini kan ya lebih ini ya, maksudnya lebih ramah lingkungan, bisa dicuci lagi. Dan menurut aku tuh lebih enak sih kalau di rumah pakai botol kaca kayak gini. Cuman kalau si ASI kantong ASI ini kan lebih ringan, kalau dibawa-bawa bepergian juga lebih simple gitu. Jadi kalau udah habis pakai tinggal dibuang. Nah, nggak terakhir nih, sebelumnya aku juga punya ini nih. Selanjutnya aku punya kompres payudara ini dari BKA. Jadi ini tuh bisa dipakai saat lagi pumping juga tuh kayak gini jadinya. Ini kan kalau misalkan kayak awal-awal menyusui itu suka bengkak-bengkak gitu kan payudara, ini bisa dipakai buat dingin atau buat panas. Bentuknya gel-gel kayak gini. Ya sebenarnya bisa sih pakai waslap atau pakai kain gitu, cuman kan kalau yang kayak gini tuh lebih simple, dan kalau pakai waslap tuh kan jadi basah gitu ke baju. Terus ini ada sarungnya juga ini. Dan terakhir aku punya milk warmer. Ini dari Baby Sav. Sebenarnya pakai panci biasa juga bisa sih, cuman ini tuh lebih simple aja. Dan aku emang udah pakai ini dari zaman anak pertama, jadi sekarang pas anak kedua masih bisa dipakai lagi. Oke, sekian produk-produk yang aku gunakan dalam mempersiapkan menyusui. Semoga bisa membantu para new mom dan semoga bisa bermanfaat. Oke, see you on my next video.